Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Dan beliau disepakati oleh para ulama bahwa orang yang paling berjasa di dalam mengembangkan syiar Islam pada abad yang kelima, sehingga beliau disebut mujaddid, orang yang membaharui Islam pada abad kelima tersebut. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan Al-Imamul Ghazali juga dikenal di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Ilmu beliau sangat luas. Pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungan oleh kawan dan lawan. Nama beliau yang sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Imam Ghazali ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad jua, Kai sidin Muhammad jua. Sidin ada punya anak ngarannya Hamid, lalu sidin dikiau orang, dipanggil orang Abu Hamid, abahnya Hamid. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalah di kawasan Tus. Tus sebuah bandar, sebuah kota yang ada di utara Iran. Beliau dilahirkan dari keluarga yang miskin, tetapi sangat kuat beragama. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imamul Ghazali masih kecil, maka terpaksa beliau menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cobaan. Namun kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tua. Pada mulanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala belajar di kampungnya sendiri. Maka pada tahun 488 Hijriah beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan penghormatan, untuk seterusnya beliau melazimi diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa.
Jadi Imam Ghazali ini sebelum beliau dikenal sebagai seorang ahli tasawuf, beliau dulunya dikenal sebagai orang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih. Sehingga banyak beliau mengarang kitab-kitab fikih. Dan beliau juga dikenal dulunya sebagai ulama yang ahli di dalam bidang ilmu tauhid. Dan beliau juga ahli di dalam bidang ilmu falsafah. Dan bermacam-macam ilmu dikuasai oleh Imam Ghazali, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang besar, ulama yang sangat dihormati dan berpengaruh. Nah, kemudian beliau ingin untuk membersihkan diri, ingin untuk mensucikan jiwa beliau, sehingga beliau mendalami ilmu tasawuf. Dengan itu otomatis pangkat dan penghormatan Sidin tinggalkan. Untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Beliau pada mulanya pergi ke Dimsyik. Dimsyik negeri Syam, Syria atau Suriah. Dan beruzlah di sana, mengasingkan diri di sana lebih kurang 2 tahun. Kemudian pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Al-Madinah Munawwarah dan Bandar Kudus Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beliau suka beruzlah di Masjid Dimsyik Al-Jami' Al-Amawi. Dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab. Dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab beliau yang masyhur itu, yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab manakib sejarah-sejarah hidup daripada Al-Imam Al-Ghazali, bahwa beliau ini merupakan salah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, dan tidak diragukan kehebatan ilmu beliau. Namun tidak sedikit pula ulama-ulama, imam-imam muslimin yang tidak menyenangi dengan beliau. Dan itu adalah sesuatu hal yang biasa, karena beliau pun bagaimanapun hebatnya Imam Al-Ghazali, tetap beliau merupakan seorang manusia yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kehilafan. Karena beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang pasti suci daripada dosa, suci daripada kesalahan. Banyak di antara mereka imam-imam muslimin, Syekhul Islam, guru-guru besar yang tidak menyenangi dengan Imam Ghazali, dengan karangan-karangan beliau. Di situ disebutkan antara lain yang sangat terkenal adalah Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini salah seorang ulama besar. Beliau sangat tidak senang dengan karya Imam Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin, sehingga beliau berfatwa agar membakar siapa-siapa, membakar kitab Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan fatwa kepada umat bahwa siapa-siapa yang ada punya kitab Ihya Ulumuddin supaya dibakar. Tercatat lagi dalam sejarah bahwa yang sangat anti dengan Imam Ghazali itu ada juga ulama besar, Syekhul Muslimin juga, Ibnu Abdillah Al-Maziri. Ada lagi disebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu tokoh-tokoh ulama yang mana mereka itu tidak sepaham, tidak sependapat dengan apa yang diutarakan, difatwakan oleh Imam
Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan itu adalah merupakan hal yang biasa di dalam Islam ini. Imam Syafi'i, imam mujtahid yang kealimannya sudah diakui oleh dunia, Imam Syafi'i pun banyak ditantang, dikritik oleh para ulama-ulama yang lainnya. Demikian pula imam-imam yang lainnya. Jadi hampir boleh dikatakan bahwa tidak ada ulama di dalam dunia ini yang sehebat apapun ulama itu yang tidak ada mempunyai lawan atau orang-orang yang anti kepada mereka itu. Pasti ada orang yang tidak sesuai, yang tidak sepaham dengan pendapat yang mereka utarakan itu. Termasuk Al-Imam Ghazali rahimahullah ini. Namun banyak pula, tidak sedikit, bahkan boleh dikatakan mayoritas, kebanyakan para ulama-ulama itu sepaham, sepakat dan mengakui apa yang dikatakan, apa yang ditulis, apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali. Jadi ada nang anti, ada nang pro, ada nang katuju, ada nang kada katuju. Itulah sudah dunia. Orang katuju itu pasti ada, nang kada katuju pun ada. Di antara ulama-ulama aulia-aulia yang sangat senang, yang sangat sepaham dengan Imam Ghazali, di antaranya adalah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, beliau ini sangat mengagungkan Imam Ghazali, sangat memuji Imam Ghazali. Bahkan Sidin sampai menganggap bahwa Imam Ghazali itu merupakan salah seorang di antara manusia yang patut untuk dijadikan tawasul, untuk dijadikan perantara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, man kanat lahu minkum hajah ilallah falyatawassal bil Ghazali. Man kanat lahu minkum hajatun ilallah falyatawassal bil Ghazali. Ujar Sidin, barang siapa ada di antara kalian punya hajat kepada Allah, hendaklah dia bertawassul kepada Imam Al-Ghazali. Niscaya hajat itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertawassul kepada Allah. Misalnya, ya Allah atau Allahumma bihaqqi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali iqdi hajati. Contoh tawassul. Ya Allah, dengan hak Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali iqdi hajati, tunaikan hajatku. Itu ngarannya bertawassul kepada Allah melalui Al-Imam Al-Ghazali. Ada lagi ulama yang sangat senang, yang memuji Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah Al-Qutub Al-Yaman Ismail bin Muhammad Al-Hadrami. Beliau berkata, ujar Sidin, Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad bin Abdillah itu merupakan penghulunya para rasul. Wa Sayyiduna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Sayyidul Mujtahidin. Bermula Muhammad bin Idris Imam Syafi'i itu merupakan penghulunya imam-imam mujtahid. Wa Sayyiduna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Dan penghulu kita Muhammad bin Muhammad Imam Ghazali itu merupakan penghulunya para pengarang kitab, Sayyidul Musannifin. Di antara yang memuji kepada Imam Ghazali lagi antara lain adalah kebanyakan daripada tokoh-tokoh mazhab Maliki, tokoh ulama dari kalangan mazhab Imam Malik. Mereka mengatakan an-nasu fi fadli ulumil Ghazali.
Manusia itu seluruhnya adalah hanya merupakan sisa daripada ilmunya Imam Ghazali. Artinya kita ini semua yang kita pelajari ini itu merupakan labihannya daripada ilmu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Artinya apa? Sebagian besar ilmu itu ada pada diri Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, setelah itu Imamul Ghazali rahimahullahu taala pulang ke kampung asalnya, Tus. Saya sudah sering mengembara ke Baghdad, ke Irak, naik haji ke Makkah, Madinah, ke Palestina, ke Syria tadi. Setelah itu Imam Ghazali rahimahullahu taala pulang ke kampung asalnya, yaitu kampung Tus tadi. Dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian pada tahun 499 Hijriah beliau diminta oleh Fakhrul Malik, anak Nizamul Malik, supaya beliau dapat mengajar di madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur. Naisabur itu wilayah yang luas, termasuk Iran juga, masih dalam wilayah Iran. Oleh karena Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memandang bahwa beliau bukan hanya diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang ramai, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Malik untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah Naisabur. Berangkat pulang Sidin ke Naisabur dan ikut bergabung untuk mengajar ilmu di Madrasah Nizamiyah Naisabur. Dan pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Malik dan terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala memilih untuk pulang ke kampung asalnya di Tus. Lalu beliau mengasaskan, membangun sebuah madrasah dan zawiyah pondok berhampiran dengan rumah kediamannya. Nah, di sini di kitab Ampun Kun ini Kasubalah membaca, nah soalnya sambungannya ini sama lawan yang kita baca ini kedua. Mungkin di pondok sendiri sebelahnya ini tuh, ini sini sendiri juga tadi. Nah, ini sambungannya di sebelah sini. Lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah dan zawiyah pondok berhampiran dengan rumah kediamannya. Maka sejak saat itu beliau Al-Imamul Ghazali hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil ke hadirat Allah Ta'ala pada tahun 505 Hijriah dan jenazahnya dikuburkan di Tabaran, Tus. Di dalam kitab manakib yang lain tentang Imam Ghazali disebutkan pula adalah untuk mengetahui karamah-karamah beliau, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau sebagai tanda bahwa beliau termasuk aulia Allah Ta'ala. Di dalam kitab manakib yang lain disebutkan ada salah seorang ulama besar yang bernama Abu Abdillah bin Zain. Abu Abdillah bin Zain ini suatu hari, si ulama ini satu hari membaca kitab, yang kitab itu isinya adalah mengkritik Imam Ghazali. Kitab itu isinya mencela Imam Ghazali.
Begitu Sidin baca kitab tadi, Pak Umia, buta mata Sidin. Yang dibaca ini kitab yang mencaci maki Imam Ghazali. Begitu membaca, buta. Lalu Syekh Abu Abdullah bin Zaid ini sujud kepada Allah. Begitu buta, langsung Sidin sujud kepada Allah dan memohon kepada Allah agar dikembalikan matanya supaya bisa melihat. Dan beliau bersumpah kepada Allah tidak akan lagi membaca kitab yang anti kepada Imam Ghazali. Akhirnya faradallahu alaihi basarahu, Allah kembalikan kepadanya penglihatannya tadi. Nah, begitu bersumpah bahwa ya Allah, demi Allah aku tidak akan membaca lagi kitab-kitab yang mencela Imam Ghazali. Akhirnya beliau dapat melihat kembali. Salah satu di antara karamah Imam Ghazali. Nah, ada lagi disebutkan karamah Imam Ghazali adalah salah seorang ulama besar di Maghribi, Maroko. Nah, si ulama ini sangat tidak senang kepada Imam Ghazali, sangat tidak senang kepada kitab Ihya Ulumuddin, mencaci maki kepada Imam Ghazali. Lalu akhirnya si ulama besar ini mengeluarkan fatwa bahwa besok setelah hari Jumat, setelah sembahyang Jumat, semua yang punya kitab Ihya agar dikumpul di depan masjid dan untuk dibakar bersama-sama. Nah, pada malam Jumat itu si ulama besar ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu ada juga di situ hadir Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, lalu Imam Ghazali di dalam mimpinya si ulama tadi melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nah ini ulama si Fulan bin Fulan ini sangat mencela kepada ulun, sangat mencaci maki kepada ulun, sangat menghina kepada kitab karangan ulun. Nah, akhirnya Nabi kita mengambil tungkat, Sidin pukul si ulama tadi beberapa kali, pukul di belakang. Begitu bangun daripada guringnya, si ulama tadi melihat ke belakang, ada bekas pukulannya sebanyak 5 pukulan di belakang bebalar, bekas dipukul Nabi pada malam tadi. Nah, akhirnya si ulama tadi bertobat kepada Allah dan mencabut fatwanya tentang membakar kitab Ihya. Akhirnya beliau menjadi orang yang sangat senang, menjadi orang yang sangat setuju kepada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, itu karamat-karamat yang diberikan Allah yang membuktikan bahwa Imam Ghazali adalah merupakan salah seorang di antara kekasih atau aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lengkap kita mengetahui atau membaca sejarah hidup Imam Al-Ghazali rahimahullah kalau kita tidak mengetahui atau tidak mendengari tentang kalam-kalam Imam Ghazali yang dianggap oleh para ulama sebagai yang luar biasa. Kada lengkap kita membaca satu manakib Imam Ghazali kalau kita kada sempat, kada mengetahui apa-apa kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Imam Ghazali yang dianggap oleh ulama-ulama sebagai kata-kata yang tidak ada sebelumnya. Nah, seperti perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ujar Imam Ghazali mengatakan, man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba dhalik. Nah, ini kalam perkataan Imam Ghazali yang dimasukkan oleh para ulama di dalam manakibnya. Man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba dhalik. Artinya barang siapa keluputan akan dia mendapati atau menghubungi dengan derajat orang-orang yang besar pada agama. Imam Ghazali, kalau kita sampai ke derajat sidin, kada akan bisa sampai ke derajat sidin.
Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan sampai, kada akan bisa menyamai derajatnya Imam Ghazali. Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan bisa sampai ke derajatnya Imam Syafi'i. Karena itu orang-orang yang luar biasa pada masa dahulu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita kada akan bisa sama ke derajat mereka, kalau kita merasa kada akan bisa sampai kepada kedudukan mereka, lam yaputhu sawabu hubbihi lahum, kita kada keluputan pahala untuk mencintai mereka itu. Nah, dengan bermodal cinta yang besar, dengan bermodal cinta yang sejati, kita akan bisa ditempatkan Allah sejajar dengan mereka itu. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala memberikan mahabbah di dalam hati manusia itu. Dengan modal mahabbah, dengan modal kecintaan kita kepada orang-orang yang mulia, dengan modal kesenangan kita, kerinduan kita kepada orang-orang yang agung di sisi Allah, kita akan bisa dapat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Manusia itu nantinya beserta orang-orang yang dia cintai di akhirat. Kita kadang akan bisa sampai ke derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita sungguhnya beribadah, sungguhnya kita menuntut ilmu, pasti kadang akan sampai ke derajatnya Rasulullah. Tapi dengan kecintaan yang sangat besar di dalam hati kita kepada Rasulullah, dengan kecintaan yang penuh dari hati kita kepada Rasulullah, itu bisa akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nantinya. Nah, ini perkataan Imam Ghazali, man fatahul lihaq bidarajatil akabir biddin lam yafuthu sawabu hubbihi lahum mahma ahabba zalika. Di antara perkataan Imam Ghazali lagi, minadz dzunub ma yurithu su'al khatimah. Ujar Imam Ghazali, ada di antara dosa-dosa yang bisa membuat seseorang matinya su'ul khatimah. Ada dosa-dosa yang bisa membawa seseorang kepada mati, dicabut iman. Dosa apa? Wa huwa di'a'ur rajul al-wilayata ma'a faqdiha minhu, yaitu dosa mengakunya seseorang sebagai wali padahal dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merasa dalam diri, aku ini wali, merasa diri aku ini wali padahal ada wali. Nah, ini satu dosa yang besar yang mengakibatkan nantinya bahwa dia mati su'ul khatimah. Apa merasa misal bila berdoa kabul, berdoa kabul 5-4 kali sudah berdoa kabul, bah wali juga aku nih sudah, balik aku nih. Padahal kadang mesti wali doa kabul nih tuh. Orang kafir gini mau dikabulkan Tuhan doanya karena lanjuran dari Allah. Orang yang banyak dosa, orang yang durjana, mau aja doanya dikabulkan Allah karena Allah marah kepadanya, dilanjur. Minadz dzunub ma yurithu su'al khatimah wa huwa di'a'ur rajul al-wilayah ma'a faqdiha minhu. Di antara perkataan Imam Ghazali yang dianggap sesuatu yang luar biasa oleh para ulama-ulama adalah antara lain pula, mahma ra'aital ulama yataghayyarun wa yatahasadun wa la yata'anasun fa'lam annahum mushtarawul hayatad dunya bil akhirah fahum khasirun. Mahma ra'aital ulama yataghayyarun, bila mana engkau sudah melihat ulama itu saling cemburu, bila mana engkau melihat ulama itu saling cemburu, artinya apa? Ulama itu cemburu. Misalnya ada seseorang mengaji lawan kita, mbak itu murid kita ini mengaji juga ke orang lain, mencemburu kita, sakit hati.
Artinya muridku ini mengaji ke lain. Hendaknya lawan aku saya mengaji. Ini mengaji juga ke lain sekalinya. Nah, bila mana engkau melihat ulama-ulama itu sudah saling mencemburui, wa yatahasadun, dan mereka sudah saling iri dengki satu dengan yang lainnya, wala yata'anasun, dan tidak berjinak-jinakan, kadang mau bergabung-gabung, berkumpul-kumpul, fa'lam, ketahuilah, annahum mushtarawul hayatad dunya bil akhirah, bahwa mereka sudah menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Berarti ulama ini sudah menjual dunianya, menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Mestinya kalau orang itu ada mengaji suka, untuk suka. Adanya kada, kalau orang mengaji ke lainnya sakit hati. Nah, ini ulama seperti ini, ulama yang menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Fahum khasirun, dan mereka orang yang rugi. Mereka adalah orang yang rugi. Nah, di antara perkataan Al-Imamul Ghazali lagi, kalamuhu radhiyallahu anhu. Ujar Imam Ghazali mengatakan, laisal war'u bil jabhati hatta taqattaba. Bukan wara itu andaknya di dahi yang becatik. Kalau dahi becatik, yang behirang di sini, nah, itu bukan tanda wara. Jadi jangan dikatakan beliau orang itu becatik itu wara, kadang mesti bisa luyuh mau juga. Nah. Laisal war'u bil jabhati hatta taqattaba. Bukanlah wara itu letaknya di dahi yang becatik. Jadi jangan terperdaya, jangan tertipu dengan hirang di dahi. Wala fil khaddi hatta yasfarra, dan bukanlah wara itu andaknya di pipi yang pucat. Orangnya dahi becatik, muhapinya pucat, artinya tanda kata pi makan, tanda kata pi guring. Belum tentu itu wara. Wala fil zahri hatta yanhaniya, dan bukan pula wara itu letaknya di belakang yang bungkuk. Wala fir raqabah hatta tata'ta'a, dan bukan pula wara itu andaknya di gulu yang tunduk. Jalan tunduk aja, belum tentu wara. Wala fil zaili hatta yudam, dan bukan pada ujung tapih nang disingsing atau halin tuh tapih wara, kada tentu. Innamal wara'u bil qulub, hanya saja wara itu letaknya di dalam hati seseorang. Nang tahu wara kadanya kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu wara kadanya orang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wara itu fil qulub, andaknya di dalam hati, bukan di dahi, bukan di pakaian, bukan di cara berjalan, bukan cara tutur kata. Tapi wara itu andaknya fil qulub, di dalam hati. Jangan hendak menilai seseorang itu wara atau kada wara kalau kita belum tahu isi hati seseorang tersebut. Nilai diri kita, urus diri kita. Ketahui yang penting diri kita wara atau kada. Urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan hati. Nah, itu antara lain perkataan-perkataan Imam Ghazali yang dimasukkan oleh para ulama sebagai karamah juga, sebagai keistimewaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Di antara karamah Imam Ghazali lagi disebutkan bahwa beliau semasa hidupnya itu telah mengarang sebanyak 51 judul kitab. Semasa hidup Imam Ghazali, umur sidin kurang lebih 55 tahun. Umur beliau kurang lebih 55 tahun, mengarang kitab 51 judul. Sejudul itu kada mesti sebiji, sejilid. Ada yang sejudul 4 jilid,
ada yang satu judul 10 jilid, ada yang satu judul 2 jilid. Sehingga para ulama menghitung umur Imam Ghazali dengan kitab yang dikarang, dihitung oleh para ulama sejak lahir Imam Ghazali sampai Sidin wafat, Sidin mengarang kitab 4 lembar sehari. Dibagi umur Sidin tuh 55 tahun lawan jumlah lembaran karangan Sidin. Jadi sehari Sidin 4 lembar mengarang kitab. Ibarat dibagi umur, mulai yang bakal keluar di parut Mama Sidin mengarang kitab 4 lembar sehari sampai Sidin meninggal dunia. Nah, itu sebagian daripada karamah-karamah Al-Imam Ghazali rahimahullah. Al-Imam Ibnul Jauzi menghikayatkan daripada Imam Ahmad, saudara Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad dan sanak Imam Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, berkata Imam Ahmad tersebut setelah terbit fajar hari Senin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijriah, saudaraku Imam Ghazali berwudu dan terus sembahyang subuh. Selepas sembahyang beliau berkata, "Bawa ke sini kain kafanku." Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, "Aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan napas yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ghazali berpesan kepada khadam beliau. Jadi Imam Ghazali kepada khadamnya berpesan, "Kalau aku meninggal dunia, mayatku jangan hendak digarak-garak, jangan hendak dipindah-pindah, jangan hendak dimandii, jangan hendak disembahyangkan sebelum datang 3 orang yang tidak kalian kenal." Nah, jadi begitu wafat Imam Ghazali digenakannya dulu. Nah, akhirnya datang 3 orang. 3 orang yang katanya dikenal. 2 orang bertugas memandii. Nah, 1 orang bertugas jadi imam sembahyang jenazah itu. Nah, setelah selesai penguburan, 3 orang tersebut tadi hilang. Karena kelihatannya kemana perginya. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata diketahui siapa yang mengimami jenazah Imam Ghazali itu, siapa yang memandii itu. Ternyata imamnya itu adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Asy-Sya'a. Ternyata imamnya adalah Asy-Syarif Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Amghar dari Maroko. Dari Maroko datang imamnya. Pada Maroko ke Irak itu saling jauhan. HP waktu itu kada ada lagi kabar berita, kada ada kabar HP, telepon kada ada. Nah, jadi datang. Adapun yang memandii itu adalah orangnya Abu Syuaib Ayyub bin Said lawan Abu Isa, orang dari Irak sana. Nah, itu berita tahu sudah beberapa tahun kemudian. 3 orang itulah yang bertugas, 2 memandii, 1 yang menjadi imam jenazahnya. Nah, setelah itu hanya orang kampung 4 mengganiinya, 4 membantu pelaksanaan jenazah Al-Imam Ghazali. Nah, kemudian perlu juga kita mengetahui tentang amaliyah wirid daripada Imam Ghazali yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya, faidahnya. Imam Ghazali berkata, ujar Imam Ghazali, "Ma hasala li al-futuh wal barakah illa bihadhil aurat." Tidak hasil bagiku al-futuh, keterbukaan. Keterbukaan ilmu, keterbukaan hati untuk beribadah, keterbukaan hati untuk beramal kebaikan.
Tidak hasil itu dan barakah-barakah kecuali dengan ini wirid. Wirid amalan Sidin inilah yang mengundang beliau dapat berkah. Wirid inilah yang mengundang beliau dibukakan Allah berbagai macam ilmu, dibukakan Allah berbagai macam hidayah. Nah, apa wiridnya? Yaumul Jumat, hari Jumat, membaca ya Allah 1000 kali. Kematanya paling 10 menit tuh. Ya Allah, 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 ya Allah 1000 kali. Itu hari Jumat. Kalau hari Sabtu wirid Sidin la ilaha illallah 1000 kali. Ini 20 menitan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hari Sabtu. La ilaha illallah 1000 kali. Kalau hari Ahad bacaan Sidin ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Seberapa jam lah? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Nah, kalau hari Senin bacaan Sidin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. 20 menitan lebih ini tuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa bacaan Sidin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setengah jam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Hari Rabu astaghfirullahalazim 1000. Tomat aja itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000. Hari Kamis subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi wirid ini dahulunya aku masih kekanakan, dijajahkan oleh abahku untuk mengamalkan ini. Nah, dalam saat ini aku ijazahkan kepada kalian sebertaan. Nah, nak mengamalkan itu. Nah, kemudian lagi di antara amalan Imam Ghazali yang Sidin selalu lazimi, selalu Sidin baca adalah membaca sesudah sembahyang Jumat ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Berapa ada batasnya, berapa kali kah? Ujar Sidin man zakarahu ba'da salatil jum'ah wa dawama alaihi aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu artinya tiap Jumat tuh mengamalkan itu, Allah kayakan dia daripada manusia dan Allah beri dia rezeki tanpa terduga-duga. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwa. Nah, berapakah? 10 kah? 7 kah? 100 kah? Mungkin bagus lagi. Asal setiap imbah Jumat bacaan itu baca. Nah, pasti hidup kada akan berhajat kepada manusia dan Allah berikan dia rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira. Nah, kemudian selanjutnya hanya kita baca permulaan atau mukaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan manaqib Imam Ghazali yang kita baca tadi dapat kita ambil manfaatnya dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.